듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 치아까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 Media tanam yang digunakan untuk budidaya tanaman kedelai adalah tanah yang berasal dari perkebunan tebu. Kemudian mengambil pupuk kandang berupa kotoran kambing yang akan digunakan sebagai pupuk dasar dengan beberapa perlakuan. Kemudian mencampurkan media tanam tanah dan pupuk dengan perbedaan perlakuan dosis, yaitu perbandingan tanah dan pupuk 2:1, 1:1, dan 1:2. Kemudian memasukkan media tanam tanah dan pupuk ke dalam polybag yang berukuran 30 x 30 cm hingga 3/4 bagiannya. Kemudian memberi label pada polybag dan mendiamkannya untuk ditanami keesokan harinya. Adapun penanaman dilakukan pada pagi hari. Penanaman dilakukan dengan memasukkan 3 benih kedelai pada setiap lubang tugal di dalam polybag. Sebelum ditanam, benih kedelai telah direndam beberapa jam untuk merangsang pertumbuhan. Benih yang telah ditanam kemudian disiram hingga kapasitas lapang. Selanjutnya, penyiraman dilakukan sehari sekali, yaitu pada pagi hari atau sore hari. Bentuk pemeliharaan tanaman yang lain yaitu pemupukan. Pemupukan susulan menggunakan pupuk anorganik jenis NPK yaitu Ponska. Pemupukan susulan dilakukan saat 4 minggu setelah tanam. Dilakukan pada pagi hari dengan jarak 5 cm dari akar tanaman. Pemupukan susulan dilakukan dengan beberapa perlakuan dosis. Kemudian dilakukan penyiangan gulma. Penyiangan pertama dilakukan bersamaan dengan pemupukan susulan. Adapun penyiangan kedua dilakukan setelah tanaman kedelai selesai berbunga. Pengendalian OPT dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mengambil hama dan langsung membuangnya. Pemanenan dilakukan saat biji polong sudah tampak masak, yaitu berwarna kuning hingga coklat dan daun menguning atau mulai gugur. Tinggi tanaman diukur menggunakan penggaris dari permukaan tanah hingga titik tumbuh tanaman kedelai. Tanaman kedelai mempunyai daun majemuk. Penghitungan jumlah daun dilakukan pada daun yang telah membuka sempurna. Penghitungan jumlah polong dilakukan pada polong yang telah mempunyai bentuk sempurna. Keragaman arthropoda ada lalat daging sebagai serangga lain, tomcat sebagai musuh alami, laba-laba sebagai musuh alami, ulat jengkal sebagai hama, kumbang kubah spot O sebagai hama, dan kutu daun sebagai hama. Dosis pupuk mempunyai pengaruh yang signifikan atau korelasi yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Tanaman kedelai dengan kadar pupuk yang rendah menghasilkan tinggi tanaman yang minimum, jumlah daun yang maksimum, dan jumlah polong yang maksimum. Sedangkan kadar pupuk yang tinggi menghasilkan tinggi tanaman yang maksimum, jumlah daun minimum, dan jumlah polong yang minimum. Hasil tersebut bukan semata-mata dipengaruhi oleh kadar pupuk saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Like the old times when the slow dance when it's showtime, just me and you and the slow jam that we both like. That playlist my favorite, so play it. But baby, F a love song, I need you to say it, say it.